Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam akademis bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di media pembelajaran hukum tata usaha negara. Hari ini kita akan merefleksi histori, mengeksplorasi garis waktu perkembangan hukum tata usaha negara di Indonesia. Mengapa materi sejarah ini sangat penting? Karena untuk memahami instrumen kontrol yudisial hari ini, kita wajib memahami akar perkembangannya di masa lalu. Mari kita tarik mundur lini masa abad ke-19, yaitu pada masa era kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini, administrasi dijalankan secara sentralistik dan represif berlandaskan asas korporatisasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, berlaku sistem peradilan administrasi semu. Apa maknanya? Artinya, jika rakyat merasa dirugikan oleh keputusan gubernur jenderal, maka keberatan tersebut diselesaikan oleh lembaga eksekutif tersebut, bukan oleh badan peradilan yang merdeka. Kita melangkah ke periode berikutnya. Masa awal kemerdekaan hingga Orde Lama, dari tahun 1945 hingga 1966, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hukum kolonial masih diterapkan demi mencegah kekosongan hukum. Gagasan pembentukan peradilan tata usaha negara sebenarnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Namun, akibat polarisasi politik dan instabilitas negara pada masa demokrasi terpimpin, peradilan khusus tersebut gagal diwujudkan. Sebagai jalan keluar, sengketa tata usaha negara diselesaikan di pengadilan negeri biasa dengan mendasarkan pada instrumen hukum perdata pasal 1365 BW, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Titik balik fundamental terjadi pada era Orde Baru. Pemerintah mulai meletakkan batu pertama kodifikasi hukum formal. Pertama, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan posisi peradilan tata usaha negara dalam kekuasaan kehakiman. Hingga puncaknya, lahirlah Undang-Undang Master kita, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Sejak undang-undang ini dioperasionalkan secara fisik tahun 1991, warga negara secara resmi diberikan senjata yuridis untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur kumulatif, konkret, individual, dan final. Pasca tumbangnya Orde Baru, gelombang reformasi menuntut independensi total kekuasaan kehakiman. Pada masa lalu, pembinaan organisasi dan finansial hakim PT Tun berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah eksekutif, sehingga rentan intervensi penguasa. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dilakukan perubahan besar dengan menerapkan sistem satu atap. Seluruh aspek organisasi, keuangan, dan teknis yudisial dialihkan sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini memastikan para hakim PT Tun memiliki kemerdekaan penuh dalam memutus sengketa secara objektif. Kini kita berada di era kontemporer. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kompetensi PT Tun mengalami perluasan yang sangat radikal. Objek sengketa tidak lagi terbatas pada surat keputusan tertulis. PT Tun kini berwenang mengadili tindakan faktual pejabat publik, menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang,
serta mengadili sengketa fiktif positif. Artinya, jika pejabat diam tidak merespon permohonan warga setelah batas waktu tertentu, sikap diam tersebut kini hukum dianggap sebagai mengabulkan permohonan warga negara. Rekan-rekan sekalian, sejarah panjang evolusi hukum tata usaha negara ini membuktikan komitmen negara hukum dalam melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Tugas Anda selanjutnya adalah masuk ke learning management system kita. Cermati studi kasus fiktif positif yang telah saya siapkan. Dan mari kita diskusikan di kelas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.